301 Aku sudah memberimu peringatan keras. Kalau tidak menangis, kenapa kamu meneteskan air mata? Sebenarnya apa bagusnya wanita cengeng? Lihatlah lada kecil kita, dia layaknya gurun panas yang tidak memiliki setetes pun air. Yan Jingyi tidak dapat berkata-kata. Terima kasih. Tapi, kamulah gurun itu. Kamulah Fata Morgana di tengah padang pasir. Kamu hanyalah sebuah ilusi di kehidupan ini. Tan Qing menyipitkan mata dan menatap Zhuang Heng tidak senang. Lacur ini semakin menyebalkan. Sutradara Chen, ada apa dengan para aktor di kru ini? Apa aku membayar mereka hanya untuk bertengkar? Sejak awal Tan Qing adalah seorang gangster. Reputasi jahatnya sudah terkenal di Senjing. Chen Kei hanya bisa menyeka keringat dingin di dahinya saat melihatnya marah. Ia mengerutkan kening seraya menatap marah pada Liuran. Kamu adalah pemenang di ajang perfilman sebelumnya, jadi tunjukkan kemampuan yang kamu miliki. Liuran benar-benar merasa tak melakukan kesalahan. Adegan barusan tidak bisa dikatakan bagus, tapi setidaknya penampilannya sesuai. Pasti Yan Jingyi mengatakan sesuatu pada Zhuang Heng sebelumnya, oleh karena itu Zhuang Heng sengaja membuat masalah. Sutradara Chen, aku mengerti. Ujarnya. Liuran beralih menatap Yan Jingyi lagi. Jingyi, maafkan aku. Aku tahu gosip tentangku dengan Kak Heng membuatmu tidak senang, kamu dan Kak Heng memiliki hubungan yang dekat. Aku akan berusaha menjaga jarak. Kalimat itu berhasil membuat Yan Jingyi menjadi bulan-bulanan gosip. Bukankah sudah jelas jika Zhuang Heng mengincarnya karena Yan Jingyi? Banyak orang mulai saling berbisik seraya menunjuk Yan Jingyi. Yan Jingyi hanya ingin meraup keuntungan dari Kak Heng. Kak Liuran telah melakukan debutnya selama bertahun-tahun, karyanya bahkan berkali-kali lipat lebih banyak dari Yan Jingyi. Tapi harus diakui bahwa kemampuan Yan Jingyi memang lebih baik selama periode ini. Yan Jingyi menatap tajam Liuran dengan kening berkerut. Tidak. Gosip hubunganmu dengan Zhuang Heng sama sekali bukan urusanku. Jangan mencari masalah, aku sudah memberimu peringatan keras jika aku bisa memukulmu. Jadi jangan bilang kalau aku belum mengingatkanmu. Jingyi, kamu. Aku sangat menyukai karakter keras yang dimiliki Nona Yan, tapi sayang sekali Nona Yan sudah meni. Sebelum Tan Qing menyelesaikan kata-katanya, Yan Jingyi buru-buru menyela. Aku sudah tahu dari rumor yang beredar bahwa Tuan Tang adalah pria yang kesepian. Sampai di sini, Yan Jingyi menghela napasnya. Kesepian. Senyum Tan Qing membeku. Awalnya, Chen Kei berencana untuk memberikan kesan baik pada Tan Qing melalui penampilan menakjubkan semua aktor hari ini. Namun semuanya gagal karena Zhuang Heng. Karena ketidakmampuan para aktor, dia telah melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Sebelum pergi, Chen Kei hampir berlutut di hadapan Tan Qing karena takut dia akan langsung menarik investasinya. Dalam industri hiburan, khususnya di bidang penyutradaraan, Chen Kei adalah salah satu yang terbaik. Semua orang harus menghormatinya. Tapi di kalangan pebisnis, khususnya masyarakat kelas atas, dia tak ubahnya seperti tumpukan sampah. Masyarakat sangat realistis. Mereka tahu betul bahwa menyinggung perasaan Tan Qing merupakan hal yang sangat dilarang. Liuran yang ada di belakang menatap garang ke arah punggung Yan Jingyi. Cari paparazzi yang handal untuk mengunggah foto yang kita ambil sebelumnya. Ucapnya seraya tersenyum licik. Yan Jingyi, aku akan segera membuatmu merasakan kehancuran. Bukankah Zhuang Heng sangat menyukaimu? Aku akan membuatnya melihat wajahmu yang sebenarnya. Yan Jingyi merasa bahwa dirinya seperti tengah diawasi oleh seekor anjing. Kalau tidak, kenapa punggungnya mendadak terasa dingin? Huo Xishan baru saja kembali dari kantor. Baru-baru ini, grup Huo akan berpartisipasi dalam proyek pengentasan kemiskinan untuk mengembangkan wilayah negara bagian barat. Proyek ini menjadi fokus utama negara tahun ini. Jika selesai, proyek ini akan sangat membantu grup Huo. 302 Huo Eranjing sudah gila. Asisten Wen membawakannya setumpuk dokumen. Tepat setelah dia melaporkan perkembangannya, Huo Qingyuan tiba-tiba berlari mendekat. Kakak kedua, ada yang tidak beres. Kakak ipar kedua mungkin benar-benar ingin berselingkuh darimu. Raut wajah Huo Xishan menggelap seketika. Asisten Wen sampai bergidik dan langsung menajamkan telinga karena takut ketinggalan gosip. Apa nyonya muda kedua seberani itu sampai bisa menyelingkuhi Tuan Huo? Sepertinya Huo Qingyuan pulang dengan berlari. Dia memegangi lututnya dan terengah-engah. Ku dengar hari ini Tan Qing dan aktor papan atas Zhuang Heng itu pergi ke lokasi syuting kakak ipar kedua. Ada salah satu aktris di kru yang tidak menyukai kakak ipar kedua,
jadi Zhuang Heng sengaja memprovokasi aktris itu di depan banyak orang untuk kakak ipar. Bahkan Tang Qing juga membela kakak ipar kedua. Setelah itu, Huo Qingyuan menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri seraya menyangga pinggangnya. Kakak kedua, Zhuang Heng pernah bekerja sama dengan kakak ipar kedua. Bahkan mereka juga pernah melakukan adegan ciuman. Apa hati kakak ipar kedua benar-benar akan berpaling? Tatapan Huo Zixuan mengajam, namun tidak menjawab. Selain itu, masih ada Tang Qing. Siapa yang tidak tahu kalau Tang Qing adalah musuh bebuyutan kakak? Saat di pesta ulang tahun kakek terakhir kali, Tang Qing secara terang-terangan berkata ingin merebut kakak ipar. Kakak, yang paling kakak ipar sukai dalam hidup ini adalah uang. Tang Qing tidak kekurangan uang, apalagi kakak ipar kedua pernah menipunya jutaan yuan. Huo Zixuan tampak seperti biasanya. Hanya saja raut wajahnya terlihat sedikit keruh. Karena itu, Huo Qingyuan mulai merasa ragu. Jadi apa yang dipikirkan kakak kedua setelah mendengar ini? Kakak. Huo Zixuan menatapnya dalam, Kakak tidak marah. Huo Zixuan mengangkat alisnya, kenapa harus marah? Karena dia itu istrimu. Istrimu dikejar-kejar oleh banyak orang hebat. Bahkan kakak ketiga mungkin juga bisa berkomplot untuk mengkhianatimu, dan kamu masih tidak marah. Kakak kedua, kamu sangat berhati besar. Zhuang Heng itu lebih lemah darinya. Wanita itu bilang, dia menyukai pria kejam dan licik. Sedangkan Tang Qing. Aku lebih kaya dari Tang Qing. Huo Qingyuan sudah hendak naik ke lantai atas saat Huo Zixuan tiba-tiba berkata seperti itu. Huo Qingyuan tercengang, Kakek menyiapkan kencan buta untukmu. Huo Zixuan tidak menjawab, tapi justru mengalihkan topik pembicaraan. Huo Qingyuan langsung berlari masuk ke dalam kamarnya, aku masih trauma karena hubunganku yang terakhir. Aku masih dalam masa penyembuhan. Setelah beberapa lama, Huo Zixuan tiba-tiba mengangkat tangan untuk melihat arlojinya, menyerahkan dokumen yang ia pegang kepada asisten Wen. Ia membuka kancing atas kemeja dan dasinya, lalu segera bangkit. Waktunya memasak. Memasak. Asisten Wen curiga dia tengah berhalusinasi. Huo Zixuan sudah memasuki dapur. Kedatangannya membuat koki yang sedang menyiapkan bahan-bahan langsung memberi hormat padanya. Tuan muda kedua, mengapa Anda ke sini? Istriku lumayan suka makan masakanku. Istriku. Apa yang dimaksud adalah nyonya muda kedua. Kapan nyonya muda kedua pernah makan masakan tuan muda kedua? Lalu, memangnya tuan muda kedua bisa memasak? Huo Zixuan mengabaikan tatapan ketakutan sang koki. Ia membuka lemari es untuk memilih beberapa bahan yang disukai Yan Jingyi. Kalian bisa pulang. Tapi, tidak ada tempat bagi kalian untuk unjuk bakat. Untuk apa unjuk bakat? Mereka semua telah lulus tes Michelin. Terserah deh, Anda adalah bosnya. Asisten Wen berdiri di pintu dapur, dan melihat Huo Zixuan yang mulai memotong sayuran tanpa menyisingkan lengan kemejanya. Bila diperhatikan, gerakannya cukup terampil. Begitu Yan Jingyi sampai di rumah, dia langsung mencium aroma harum dari dapur. Matanya mendadak berbinar, dan begitu ia memasuki dapur, dia bisa melihat Huo Zixuan yang mengenakan celemek dan membawa sup ikan dari dapur. Istriku, kamu sudah pulang. Ucap Huo Zixuan santai. Yan Jingyi mengerjap dan menunjuk celemek di tubuh Huo Zixuan, kamu. Apa-apaan ini? Huo Eranjing sudah gila. Bab 303 Apa matahari terbit dari barat hari ini? Masakan sudah siap. Istriku, ayo makan. Memasak. Yan Jingyi menatap sang si Huo Zixuan. Namun saat tatapannya tertuju ke atas meja makan, matanya langsung berbinar begitu melihat makanan lezat yang ada di sana. Oh, benar. Aku lupa jika Huo Eranjing bisa memasak. Apa matahari terbit dari barat hari ini? Yan Jingyi menengok keluar jendela. Di negara M, kamu cukup menyukai masakanku. Huo Zixuan dengan sangat baik hatinya menarikan kursi untuk Yan Jingyi, duduklah. Saat Yan Jingyi sudah duduk, barulah Huo Zixuan menarik kursi yang ada di sampingnya dan duduk di sana. 4 hidangan dan 1 sup. Penuh warna dan rasa. Pasti rasanya juga enak. Huo Zixuan membantu Yan Jingyi mengisi mangkuk sup, minum supnya dulu. Yan Jingyi menatap wajah tampan Huo Zixuan. Apa yang Huo Eranjing lakukan? Dia melakukan semua ini pasti karena punya motif tersembunyi. Huo Zixing dan Huo Qingyuan turun menuju ruang makan. Namun begitu masuk ruang makan, mereka melihat Yan Jingyi dan Huo Zixuan sudah mulai makan. Kakak kedua, kakak ipar,
makanan sudah siap tapi kenapa kalian tidak meminta Paman Zhang memanggil kami? Huo Qingyuan mengerucutkan bibirnya. Saat dia akan duduk, dia baru menyadari bahwa dia dan Huo Zixing tidak hanya tidak diberitahu, tetapi juga tidak disediakan mangkuk dan sumpit untuk mereka. Benar, Paman Zhang, kenapa tidak memanggil kami? Huo Zixing tidak berani protes pada Huo Zixuan, jadi dia mengalihkan perhatiannya pada Zhang Guoquan, lalu menyuruh Huo Qingyuan untuk mengambil mangkuk dan sumpit seraya duduk. Zhang Guoquan yang biasanya memegang tablet, mau tidak mau menyeka keringat dinginnya saat mendengar itu. Makan malam ini dibuat oleh tuan muda kedua sendiri. Kedua kakak adik yang baru mengambil sumpit dan hendak mengambil sepotong iga itu langsung membeku begitu mendengar kata-kata Zhang Guoquan. Kemudian, mulai mengalihkan pandangan ke arah Huo Zixuan. Kakak kedua yang memasak makan malam hari ini. Kakak kedua bisa memasak. Keduanya segera menarik tangan mereka lagi. Apa mereka akan naik ke surga setelah memakan makanan buatan kakak kedua? Huo Zixing tiba-tiba teringat mie yang dibuatkan Yan Jingyi untuknya. Itu sangat biasa saja. Kakak kedua lebih kejam dan tak tersentuh daripada Yan Jingyi ini. Melihat keduanya yang masih tidak bergerak, Huo Zixuan juga tidak repot-repot menjawab. Dia mendorong iga babi asam manis yang ada di depannya ke Yan Jingyi. Huo Tuan Huo, kemampuan memasakmu semakin meningkat pesat. Lumayan, lumayan. Ucap Yan Jingyi tidak jelas dengan mulut yang masih penuh nasi. Huo Zixing dan Huo Qingyuan bertukar pandang. Bahkan kakak ipar kedua memujinya. Kalau begitu, mereka. Keduanya pun tanpa ragu mengambil sumpit. Kakak kedua, masakanmu sangat enak. Kakak kedua, sejak kapan kamu diam-diam belajar memasak? Semua hidangan yang ada di atas meja tersapu bersih dalam sekejap. Huo Qingyuan mengusap perutnya sambil menghela napas. Kakak kedua, kamu harus sering-sering memasak agar kemampuanmu semakin berkembang. Baru saat itulah Huo Zixuan meliriknya, berterima kasihlah pada kakak ipar keduamu. Baru akan menanyakan alasannya, ponsel Yan Jingyi tiba-tiba berdering. Hanya sedikit orang yang biasa menelponnya. Yan Jingyi melirik ide sang penelpon, dan ternyata itu Tan Sangsang. Baru saja ia angkat, suara bersalah Tan Sangsang langsung terdengar, Jingyi, maafkan aku. Aku dan Mumu membuatmu berada dalam masalah, tapi jangan khawatir, aku akan mengklarifikasi masalah ini. Yan Jingyi kebingungan. Ada apa? Kamu masih belum melihat daftar pencarian panas. Pencarian panas. Yan Jingyi mengerjap, dia berada di daftar pencarian panas lagi. Tidak apa-apa, aku akan keluar dan memberikan klarifikasi. Jingyi, kamu tenang saja. Tunggu, jangan buru-buru. Biarkan Yan Jingyi lihat siapa lagi kali ini yang berani menantangnya. Yan Jingyi meyakinkan Tan Sangsang, kemudian menutup telepon dan membuka Weibo. Ada 99 plus pesan pribadi yang masuk ke akunnya. Dia buka secara acak sebuah pesan yang dikirim seorang penggemar. Kamu sangat mengecewakanku, aku mengidolakan orang yang salah. Selamat tinggal. 304 anak di luar nikah Yan Jingyi terungkap. Semua pesan berikutnya bernada hampir sama. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Begitu ia mengklik daftar pencarian panas, dia melihat namanya sudah bertengger di urutan nomor 1. Anak di luar nikah Yan Jingyi terungkap. Anak di luar nikah. Sejak kapan dia punya anak di luar nikah? Ia tanpa ragu menekannya, dan ternyata itu adalah berita gosip yang diunggah oleh seorang blogger yang dikenal sebagai paparazzi nomor 1 di industri hiburan. Ada lebih dari 10 foto yang terlampir di bawah berita, yang semuanya ada foto dirinya dan Mumu. Yan Jingyi sangat familiar dengan pemandangan itu. Foto itu diambil di alun-alun kota, tempat terakhir yang ia kunjungi sebelum membantu orang lain waktu itu. Di foto itu, dia sedang berjongkok dan mengobrol dengan Mumu. Terlihat sangat dekat dan akrab. Namun, bukan itu yang menjadi perhatiannya. Yang ia perhatikan adalah isi berita yang tertulis di akun tersebut. Anak di luar nikah Yan Jingyi, pemeran utama wanita di film Bandit Wanita. Tampaknya anak tersebut berusia sekitar 4 tahun, sementara Yan Jingyi sendiri masih belum genap berusia 23 tahun. Artinya, dia hamil pada usia 17 tahun. Siapakah ayah biologis anak itu? Nantikan berita selanjutnya Jumat depan. Kalimat terakhir itu benar-benar membangkitkan rasa penasaran sebagian besar netizen, sehingga jumlah pengikut paparazzi tersebut juga meningkat tinggi. Wajah cantik Yan Jingyi berubah keruh. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan aura membunuh. Bagus, paparazzi nomor 1, iya.
Aku akan menjadikanmu anjing liar nomor 1 secepatnya. Brak. Dia mengepalkan satu tangannya lalu memukul meja. Ini membuat Huo Zixing dan Huo Qingyuan gemetar seketika. Huo Zixing tidak bersuara, dia hanya menatap Yan Jingyi sambil berpikir. Kalian bersenang-senanglah, aku akan berlatih tinju. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan keluar rumah. Tinju. Mata Huo Zixing terlonjak. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, setiap kali Yan Jingyi berlatih tinju di taman, itu artinya akan ada seseorang yang akan mengalami nasib buruk. Setelah kepergiannya, Huo Qingyuan pun langsung mengeluarkan ponselnya. Belum sempat dia bertanya kepada teman sekelasnya yang suka bergosip, ternyata dia telah menerima pesan terusan. Anak di luar nikah aktris pendatang baru Yan Jingyi terungkap. Apa? Anak di luar nikah kakak ipar kedua terungkap. Sejak kapan kakak ipar kedua punya anak di luar nikah? Huo Qingyuan buru-buru mengklik berita tersebut dan membacanya sekilas. Akhirnya, ia menyerahkan ponselnya pada Huo Zixing dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kakak kedua, kakak ipar, dia. Alis Huo Zixing menukik tajam, ia mengambil ponsel tersebut seraya meliriknya. Huo Zixing juga menerima pesan dari kepala departemen terkait masalah yang ada di perusahaan. Kakak kedua, aku sudah pernah bertemu dengan anak itu. Saat itu kamu menyuruhku pergi menjemput kakak ipar kedua, dan bocah itu adalah putra dari teman kakak ipar, bukan anak kakak ipar. Awalnya mereka pikir Huo Zixing akan marah, setidaknya dia akan memerintah seseorang untuk mencari ayah biologis anak itu, tapi dia mengembalikan ponsel itu kepada Huo Qingyuan dengan raut wajah yang begitu tenang. Aku tahu. Ah, anak kecil ini tidak mirip denganku ataupun dia. Sudut bibir Huo Qingyuan berkedut menahan tawa. Kakak kedua, kamu sangat. Lupakan saja, aku tidak akan mengolok-olokmu. Tan Sangsang sudah menyiapkan konten berita yang akan ia unggah. Dia ingin memberitahu Yan Jingyi dan menanyakan apa lagi yang ia inginkan. Dia tidak akan mau berdiam diri. Melihat semakin banyaknya orang yang menghujat Yan Jingyi di internet, Tan Sangsang merasa semakin bersalah. Mami, bukankah Mami bilang kita akan bertemu Mama Jingyi? Mumu sedang memeluk mainan Transformer favoritnya, ini adalah hadiah yang akan ia berikan pada Yan Jingyi. Tan Sangsang menatap sedih Mumu, dan berusaha mengulas senyum, Mama Jingyi sedang sibuk bekerja. Bagaimana kalau kita pergi lain kali saja? Tapi aku bahkan sudah menyiapkan hadiahnya. Tidak masalah, kamu bisa memberikannya nanti. Asteris. Yan Jingyi benar-benar siap untuk menghajar orang. Jelas-jelas ini adalah perbuatan orang yang diam-diam ingin menghancurkan namanya. Dia masih belum lama berada di zaman ini, tapi dia telah punya beberapa musuh. Paparazi nomor 1, omong kosong. Aku, nenek moyangmu, telah datang. 305 istriku membutuhkan bantuanku. Tiga kakak beradik Huo itu berdiri di sisi pintu dan menyaksikan pukulan Yan Jingyi. Kakak kedua, kenapa kamu belum mengambil tindakan? Begitu kamu mengambil tindakan, bukankah masalah ini akan langsung selesai? Huo Zixing mengangguk-angguk, aku akan menyuruh Departemen Humas untuk memberikan klarifikasi, dan melaporkan paparazi nomor 1 itu. Huo Zixing bersandar santai di kusen pintu dengan tangan bersedekap. Matanya masih menatap datar ke depan saat mendengar kata-kata itu. Dia akan menyelesaikannya sendiri. Yan Jingyi tidak akan pernah mau menggunakan tangan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Inilah yang dia tahu tentang istrinya sejauh ini. Tiba-tiba, Yan Jingyi menghampiri mereka dengan marah. Huo Zixing, selidiki siapa sebenarnya paparazi nomor 1 itu. Huo Zixing membuat gerakan hormat dan segera mengeluarkan ponselnya. Ini adalah kali pertama kakak ipar keduanya meminta bantuannya. Lihat, dialah yang paling berguna di mata kakak ipar keduanya. Melihat hal ini, Huo Qingyuan jadi cemberut. Ia tiba-tiba terpikirkan sesuatu dan langsung berkata dengan senyum cerah, kakak ipar, aku punya banyak teman. Apa kamu ingin aku memanggil beberapa orang untuk menghajar paparazi itu untuk melampiaskan kemarahan kakak ipar? Yan Jingyi mengernyit samar, sedikit geli, apa kamu sedang meremehkan kemampuanku? Huo Qingyuan menggeleng cepat. Yan Jingyi menatap Huo Zixing lagi, dan bertanya apa ada yang salah dengannya menggunakan matanya. Huo Zixing melengkungkan bibirnya dan terkekeh, jika istriku membutuhkan bantuanku, kamu bisa memberitahuku. Yan Jingyi mengibaskan tangan, aku tidak mau merepotkan Tuan Huo. Itu hanyalah masalah dengan seorang paparazi. Terlalu berlebihan jika harus menggunakan Huo Zixing.
Dia hanya ingin mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Jika paparazzi itu mengikutinya, dia tidak mungkin tidak menyadarinya. Satu-satunya hal paling masuk akal adalah bahwa seseorang yang mengenalnya kebetulan lewat, dan orang itu kebetulan juga memiliki dendam padanya. Dengan begini, targetnya pun lebih mengerucut. Huo Zixing layak menjadi bagian dari keluarga Huo. Kerjanya sangat cekatan, dia dengan cepat berhasil mendapatkan informasi mengenai paparazzi tersebut. Namanya norak. Paparazzi itu bernama Zhang Wei. Tahun ini dia berusia 33 tahun, baru saja bercerai, dan dia punya anak berusia 6 tahun yang dibesarkan oleh mantan istrinya. Zhang Wei sudah menjadi paparazzi selama 10 tahun. Awalnya, ia menghasilkan uang dengan menjual foto-foto pribadi para artis. Tapi kemudian ia mulai terkenal, jadi dia mengancam para artis dengan berita yang ia buat. Jika para artis itu tidak ingin diekspos, maka mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli bukti. Belakangan ini, paparazzi menjadi semakin terkenal. Mereka bahkan memiliki kelompok penggemar sendiri, sehingga mereka mulai mengikuti jejak para pendahulunya. Dan bahkan sampai melampaui pendahulunya. Di awal, mereka akan mengungkapkan aspek dari gosip yang mereka buat, tetapi sengaja melemahkan identitas asli dari pihak yang bersangkutan untuk memberikan petunjuk yang lebih terarah. Seringkali di saat seperti ini, banyak artis yang mengantri untuk menghubungi Zhang Wei dan menghabiskan uang mereka untuk membayar uang keamanan. Di mata banyak netizen, Zhang Wei adalah sumber kebahagiaan, gosip, dan fakta. Di mata para seniman di industri hiburan, mereka berharap Zhang Wei segera pergi ke neraka dan menghabiskan waktunya dengan minum teh bersama Raja Neraka di sana. Setelah Yan Jingyi selesai membaca informasi mengenai Zhang Wei, dia menatap lantai dengan seringai di wajahnya. Kalau begitu, dia akan membantu rekan-rekannya memberikan pelajaran pada orang ini. Huo Zixing biasanya terlihat seperti pemuda pemalas yang hanya suka makan dan tidak melakukan apa-apa, tapi dia tidak melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Selain informasi mengenai Zhang Wei, dia bahkan telah membereskan tren yang muncul baru-baru ini. Di mana Zhang Wei sekarang? Kakak ipar kedua, sepertinya dia mendapat kabar bahwa kamu berada di sini. Sepertinya dia juga bertekad untuk mencari tahu siapa ayah biologis anak itu. Sampai di sini, Huo Zixing tanpa sadar melirik Huo Zishan. Lokasi spesifiknya. Huo Zixing menekan-nekan layar ponselnya lagi, sebuah kafe yang berjarak 1 kilometer dari sini. Tidak, dia duduk di bangku luar. Yan Jingyi mengangkat alisnya, bagus. Selanjutnya bab 306 apa gunanya etika kerja.